Selamat pagi, selamat weekend ya. Kita coba review pergerakan kemarin ya, dan kita coba analisa kemungkinan untuk pergerakan minggu depan seperti apa ya. Jadi kita lihat polanya kemarin. Nah, oke. Di sini dia up ya. Ini kita lihat di M5 dia up ya, strukturnya up. Oke lah, langsung aja ke sini. Dia down, up, dia turun lagi. Nah, di sini ya. Ini sebetulnya ada koreksi dikit. Koreksi terus habis itu dia membuat high di sini ya. Nah, di sini dia koreksi lagi. Nah, dia turun koreksi ya. Ini masih belum melewati low ini ya. Nah, dia membuat high. Nah, seumpama dia lewat ke sini kemungkinan masih up ya, karena dia nggak melewati high yang ini dan di sini ya. Dan turun dia melewati low yang ini, artinya tren berubah menjadi down ya. Kemungkinan akan melakukan koreksi dari TF besarnya. Nah, tapi seumpama kemarin dia berhenti tidak melewati low yang ini, kemungkinan saya masih itu bukan setup sell ya. Jadi karena ini sudah melewati, nah ini adalah setup sell yang bagus karena dia mengambil lagi high-nya. Nah, di sini adalah area untuk kita sell harusnya ya, tapi karena kita tidak melihat, karena saya kemarin nggak ngelihat, jadi saya nggak dapat sell-nya kemarin ya di sini. Nah, jadi pergerakannya seperti ini jadinya ya, dia turun ya. Dia up, dia turun kembali ya, kemudian dia up lagi, kemudian dia turun. Nah, waktu sampai di sini baru saya ngelihat kalau ada setup sell di sini. Nah, di situ saya langsung close buy ya, ambil keputusan close buy, ganti sell ya. Di sini ganti sell di area ini ya. Up, terus dia turun lagi ke sini. Nah, kemudian dia kembali up lagi ya, kembali up lagi seperti ini. Nah, ini ya kan, ini karena dia sudah melewati sedikit ya di sini ya, melewati sedikit. Nah, ini saya jadikan konfirmasi ya, kalau harga kemungkinan akan up ya di sini ya. Jadi saat dia turun ya, saya mencari konfirmasi sama dia melewati high yang ini ya, lewati high ini ke sini sama, terus dia turun lagi, saya akan ambil buy dan close sell saya di sini ya. Kenapa? Karena dia membuat di sini dia opennya, setelah dia turun dia open USA di atas, open USA yang ini ya, seperti yang saya gambarkan kemarin ya. Gambarkan kemarin malam sebelum sesi USA bahwa kalau harga open USA di atas dari 1979 ini atau 1980, kemudian harga akan bergerak up. Tetapi kalau dia open USA-nya di bawah harga open before-nya USA, kemungkinan dia akan lanjut lagi down, turun ke bawah. Nah, saya konfirmasinya seperti itu. Jadi saya nunggu, karena dia membuat high-nya di sini, saya nunggu dia up lagi ke sini ya, melewati high yang ini. Kemudian dia turun ke sini. Nah, saya ambil buy di sini dengan close meng-close sell saya di sini ya. Saya manual ya. Ternyata harga nggak sampai melewati high di sini. Harga sampai sini, kemudian dia turun ya. Kemudian dia turun. Kemudian dia naik lagi, nggak melewati high yang ini ya. Kemudian dia turun lagi. Nah, setelah dia turun, dia naik lagi ke sini, tetap tidak melewati high yang ini. Jadi saya masih hold
Jadi kenapa saya masih hold, karena dia belum ada konfirmasi saya untuk buy. Meskipun saya tahu harga kemungkinan besar akan buy, akan up ya. Karena saya mencarinya nanti untuk menghindari floating ya. Kalau saya sih seperti itu. Ya. Seperti yang saya sebutkan di sini tadi ya. Jadi saat harga mendekati high-nya saya akan sell. Ya, saat ada konfirmasi dan harga mendekati high-nya saya akan sell. Sama di sini, saat ada konfirmasi kemudian harga mendekati low-nya lagi, saya akan buy. Ya, dan konfirmasi saya ada di sini. Dia harus melewati ini dulu. Ya. Dia melewati ini dulu, baru dia akan turun lagi. Nah, dia up di sini tidak melewati high yang saya katakan tadi ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kemudian dia turun. Nah, dia turun. Oke. Dia masih koreksi di sini. Nah, kemudian dia up. Nah, di sini dia mulai melewati. Ya, di sini dia melewati. Nah, saat dia koreksi turun, ya saya berharap dia sampai di sini. Ya, namanya juga analisa. Ternyata harga hanya koreksi sedikit saja dan dia langsung up. Nah, akhirnya kemarin saya langsung cut loss di sini dan saya nggak ambil entry karena harga langsung up. Ya, saya nggak entry di sini. Saya nggak ikut. Ya. Jadi, nah harga searah dengan analisa yang kemarin ya, bergerak seperti analisa awal kemarin ya. Oke, ke sini dengan membentuk pola seperti ini ya. Dia koreksi lagi, dia up membuat high yang baru ya. Nah, kemudian dia koreksi. Nah, koreksi seperti ini. Nah, terus gimana minggu depan? Ya, seperti apa minggu depan? Kita lihat sekarang. Kita lihat di M5 ini, tetap di M5 ya. Seumpama ya, karena ini udah berada di area sell saya ya. Ini ada di area sell saya, maka saya akan mencari setup sell. Tapi saya mencari area entry dengan melihat setup sell ya. Di setup sellnya seperti ini. Ya, seumpama nih harga besok di hari Senin lanjut turun seperti ini, kemudian dia naik lagi seperti ini ya. Nah, naik membuat high yang baru ya. Kemudian dia turun lagi seperti ini dan melewati low-nya Senin ya, seperti ini. Nah, saya akan cari sell di sini. Ini adalah area sellnya. Ya. Kemungkinan akan turun lagi lebih jauh. Ya, jadi entry saya seperti itu. Jadi area entry-nya. Ya. Saumpama ya. Oke, bentar. Saumpama ya. Harga ternyata tidak melewati low yang ini ya, tapi hanya sampai di sini atau dia langsung up ke sini ya, kemungkinan harga masih akan down ya, akan seperti ini. Dia hanya mengambil low yang ini, dia akan up lebih jauh lagi, up lebih tinggi lagi ya. Tuh ya, jadi harus hati-hati. Kita lihat dulu pola yang terjadi, apa dia akan lanjut up ataukah akan down ya. Terus untuk TF yang lebih besar gimana ya, kita lihat ya. Untuk weeknya kita lihat, untuk weeknya ya, ini area sell saya. Oke. Area sell saya. Untuk weeknya
Oke, untuk wick kita lihat 4. Oke ya. Jadi tetap ya, untuk wick masih sama ya. Untuk wick konfirmasinya masih di sini ya. Tapi di sini daily sudah membentuk low ya. Jadi untuk konfirmasi bisa kalau lihat di daily ya, di H1 di sini ya kan, tadi sudah terlihat di H4-nya kalau mungkin. Nah, di sini dia sudah membentuk struktur. Nah, saya melihatnya di low hari Kamis ya. Jadi saat dia melewati low hari Kamis, kemungkinan besar pergerakan akan turun ya, lebih jauh lagi. Apalagi kalau dia melewati low week kemarin ya. Jadi kemungkinan seperti ini ya, sampai melihat dari kemungkinan pergerakan harganya untuk besok ya. Bentar biar enggak bingung, saya hapus dulu ini. Oke. Nah, harga bentar, saya geser dulu. Oke. Nah, harga kemarin bergerak di sini, dia up, terus dia membuat koreksi ya, membuat koreksi seperti ini, terus dia up. Nah, dia mengambil low ya, mengambil low koreksinya, kemudian up lebih tinggi lagi seperti ini. Nah, ini membuat high ya. Nah, kemudian baru dia down melewati low-nya ini, low koreksinya. Nah, habis itu dia up lagi. Nah, seperti ini. Kemudian down melewati low yang ini, koreksinya lagi. Nah, kemudian dia membuat setup seperti ini ya. Nah, maka jika dia turun, kemungkinannya akan seperti ini. Nah, seumpama harga cuma sampai di sini ya, karena batasnya di sini, konfirmasi kalau untuk sell, kalau dia sampai di sini ada kemungkinan dia lanjut up lagi ya. Dia akan lanjut up lebih tinggi lagi. Tapi jika dia melewati low hari Kamis ini, kemungkinan akan turun dengan mengambil sell, area sell di sini ya, seperti ini ya. Oke. Jadi jika dia melewati hanya, jadi sebentar. Jadi jika dia hanya melewati low ini, low hari Jumat kemarin ya, harga sampai di sini ya, harga sampai di enggak melewati low hari Kamis, hanya melewati low hari Jumat, kemungkinan harga akan lanjut up lagi lebih tinggi lagi ya. Apalagi dia tidak melewati low hari Jumat, nah, kemungkinan up-nya lebih tinggi. Nah, tapi jika dia melewati low Kamis, nah kita akan cari setup sell di sini. Kita akan mencari area sell ya. Di atasnya koreksi. Kita cari koreksinya dulu, terus di atas koreksi ada area sell, kita akan sell di situ. Ya, seperti itu. Sekali lagi ini bukan sinyal, cuma sekedar pandangan saja. Ya,
untuk update selanjutnya kita lihat hari Senin ya, atau nanti ada perlu kita bikinkan grup buat update khusus untuk analisa ini. Oke, terima kasih.